Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Viral di media sosial seorang personel Bayangkari menyusui bayi berusia 1 bulan. Anak pengungsi korban bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. TNI kembali kirim bantuan dengan metode penyaluran dari udara atau airdrop untuk warga terisolasi akibat banjir di Aceh Tamiang. 2 Hercules TNI Angkatan Udara dikerahkan dalam misi penerjunan logistik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selain 2 kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya, terutama kabar terbaru dari bencana alam yang melanda Sumatera. Bersama saya Windy Wellingtonia, inilah kabar utama selengkapnya. Pemirsa, tim SAR berhasil mengevakuasi 22 jenazah korban tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Proses evakuasi mengalami kendala lantaran akses jalan yang sulit. Tim SAR dari Kantor Pencarian Kelas A Pekanbaru berhasil menemukan 22 jenazah korban longsor di Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan yang dibantu warga sempat mengalami kendala karena medan yang cukup sulit untuk diakses. Seluruh korban saat ini telah dimakamkan di pemakaman umum. Kami laporkan pada hari kelima pencarian, korban berhasil kita temukan dalam keadaan MD. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Untuk informasi, jumlah korban di Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berjumlah 22 orang. Alhamdulillah semua sudah berhasil kita evakuasi. Dengan ditemukannya ke-22 korban, tim SAR resmi menghentikan proses evakuasi di Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola Sangkunur. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. 44 korban meninggal dunia pasca banjir bandang di Padang Panjang berhasil dievakuasi. Tim gabungan Polres Padang Pariaman melakukan pencarian korban lainnya di aliran Sungai Batang Anai hingga ke Muara. Ke-44 korban meninggal dunia pasca banjir di Padang Panjang ditemukan di wilayah hukum Padang Pariaman.
Selain melakukan penyisiran, Polres Padang Pariaman juga menerjunkan tim trauma healing serta membuka dapur umum di lokasi pengungsian di kawasan Anduriang, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan personel juga datang dari Polda Jambi dan Mabes Polri untuk mempermudah program pemulihan pasca bencana. Pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan korban bencana di Provinsi Sumatera Barat pada Rabu siang. Data terbaru per pukul 9 pagi, total korban sebanyak 193 orang dengan rincian 161 korban telah berhasil diidentifikasi oleh DVI, 32 korban masih belum teridentifikasi dan 216 orang dinyatakan hilang. Perkembangan selanjutnya direncanakan akan disampaikan pada pukul 20 malam. Proses identifikasi hari ini turut didampingi oleh Kabid DVI Pusdokes Polri dan Kabid Dokes Polda Sumbar. Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Dr. Wahyu Idayati yang memimpin langsung proses identifikasi di lapangan bersama 15 personel lainnya menjelaskan bahwa kondisi jenazah yang sudah lebih dari 1 minggu menyulitkan proses identifikasi secara visual. Tim kini mengandalkan pemeriksaan DNA sebagai metode identifikasi utama dan sudah melakukan pengambilan sampel DNA para korban. Intinya pakaian-pakaiannya sudah banyak yang tidak ada, sehingga kami di sini kesulitan untuk mengidentifikasi secara visual, gitu kan? Karena ya secara visual itu kan harus cocokkan pakaiannya, ciri-cirinya. Nah kalau kondisi sudah tidak terlalu bagus, kita kesulitan untuk mencocokkan itu. Makanya pergerakan untuk identifikasi itu agak melambat. Tapi kami sekarang seperti di samping ini, kami mengumpulkan para keluarga yang melaporkan hilang atau pos AM. Ini kami sedang mengambil sampel DNA untuk kami bawa ke Jakarta. Dan untuk memperbarui informasi terkini mengenai bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, sudah ada rekan-rekan kami, ada Donald Chaniago di Kabupaten Agam dan Agus Wahyudi di Padang. Kita ke Donald Chaniago terlebih dahulu. Donald, apa informasi terkini dari Kabupaten Agam? Silakan. Ya, Windy dan pemirsa, kami baru saja mendapatkan data terbaru di perkembangan banjir dan longsor yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Dari sebelumnya korban itu berjumlah 168 orang, namun malam ini bertambah 1 menjadi 169 korban meninggal dunia yang sudah ditemukan. Sementara 86 lainnya masih dinyatakan hilang dan masih dilakukan proses pencarian oleh tim SAR gabungan di sejumlah titik di Kabupaten Agam, serta 35 warga yang masih luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung ini. Dan pemirsa, kami untuk data pengungsi yang berada di Kabupaten Agam ini mengalami penurunan dari sebelumnya 12.859 menjadi 12.800 tersebar dari 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Agam. Ini berada di baik yang mengungsi di titik-titik pengungsian maupun di mengungsi ke rumah sanak famili yang tempatnya lebih aman. Sementara proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang rencananya besok pagi kembali akan dimulai operasi SAR di sejumlah titik-titik yang masih diduga ada korban yang belum ditemukan. Willy,
Kembali ke Anda. Donald, apakah daerah terdampak bencana sudah merata mendapatkan bantuan logistik, Donald? Untuk bantuan logistik sendiri, perlahan-perlahan mulai bisa disalurkan dengan baik, namun meskipun masih ada terkendala teknis di lapangan seperti putusnya jalan, tidak bisanya dilewati oleh kendaraan roda 4 yang membawa logistik. Namun hari ini masih ada dilakukan distribusi bantuan melalui udara, bahkan seperti yang di Danau Maninjau, distribusi dilakukan melalui jalur danau karena dari Sungai Batang saat ini masih terisolir karena putusnya jalan yang tertimbun longsor 7 hari yang lalu. Windy. Baik, terima kasih Donald. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergeser ke wilayah Padang. Sudah ada rekan Yudi. Yudi, hingga malam ini informasinya mengenai total korban jiwa. Apakah sudah ditemukan datanya, berapa jumlahnya, dan apakah juga masih ada pihak-pihak yang dalam pencarian? Seperti apa datanya? Silakan. Ya Windy, selamat malam Windy, selamat malam pemirsa. Jika tadi disampaikan data per siang tadi dan malam ini pukul 8 tadi, tim DPI Polda Sumbar juga sudah mengeluarkan data terbaru hasil perkembangan dari siang hingga malam ini untuk data terakhir. Nah, untuk korban meninggal hasil dari identifikasi DPI adalah korban meninggal berjumlah 200 orang, kemudian korban yang dari 200 orang itu yang sudah teridentifikasi sebanyak 174 orang, dan kemudian korban yang belum teridentifikasi berjumlah 26 orang. Kemudian untuk korban yang hilang yang berdasarkan data-data dan laporan dari pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya, hingga saat ini berjumlah 212 orang yang masih berstatus korban hilang atau belum ditemukan. Kemudian korban dirawat berjumlah 26 orang. Artinya bertambah dari siang tadi untuk korban jiwa yang terjadi pada banjir bandang Sumatera Barat kali ini. Namun meski demikian tim DPI masih terus melakukan identifikasi terhadap korban yang belum teridentifikasi dengan harapan untuk keluarga-keluarga yang masih merasa kehilangan anggota keluarganya untuk dapat melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atau ke pihak DPI Polda Sumbar yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar ataupun di Kota Bukit Tinggi maupun Kota Padang Panjang tempat pos-pos DPI Polda Sumbar yang disebar di 4 titik. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa untuk daerah negeri Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam tadi siang setelah dikunjungi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa menjanjikan untuk hari ini di lokasi tersebut listrik akan dinyalakan melalui menggunakan genset yang sudah disiagakan sebanyak 26 unit. Namun untuk nyalanya listrik secara permanen dijanjikan untuk segera siap hingga 3 hari ke depan. Jadi dengan demikian akses yang selama ini masih tertutup dan tidak diterangi oleh listrik, maka dijanjikan akan segera menyala di lokasi tersebut. Demikian Windy. Baik, terima kasih Agus Wahyudi, dan sebelumnya juga ada Donald Caniogo mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali, tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, informasi mengenai total korban jiwa dan juga kelanjutan dan informasi terkini atas bencana banjir serta tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera masih akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Bencana yang terjadi di Sumatera Utara memperlihatkan kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam derasnya aliran air banjir bandang. Rusaknya lingkungan di hulu daerah aliran sungai atau DAS diduga menjadi penyebabnya. Menteri Lingkungan Hidup pun memanggil sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar aliran sungai Batang Toru untuk mengusut penyebab terjadinya bencana. Rekaman video amatir banjir bandang yang menerjang wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara viral di media sosial. Kayu-kayu gelondongan ikut mengalir terbawa derasnya arus. Publik mengaitkan kayu-kayu gelondongan tersebut merupakan dampak pembalakan liar di hutan Sumatera sehingga banjir dan longsor melanda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan akan memanggil 8 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai Batang Toru, Sumatera Utara. Hanif mengungkapkan kementeriannya telah mengidentifikasi perusahaan di wilayah terdampak mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga perusahaan tambang emas
melalui analisis citra satelit pasca kejadian banjir. Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil langkah mulai dari penghentian kegiatan hingga evaluasi total izin lingkungan. Kami akan mengevaluasi total semua persetujuan lingkungan yang ada di Das Batang Toru tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya, luasnya sekitar 340-an ribu, tetapi semua hujan kumpul di tengah. Dan ini beda dengan yang Sibulga ya sebenarnya, itu beda das. Jadi yang das ini yang agak krusial, yang kemudian berdampak korban jiwa yang cukup besar. Jadi ini kita sedang analisa, kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Pemeriksaan difokuskan pada potensi perusakan lingkungan dan kontribusi perusahaan terhadap kerusakan kawasan hulu yang disinyalir ikut memperparah banjir dan longsor. Lantas apakah yang menjadi penyebab bencana di Sumatera? Deforestasi atau cuaca buruk? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah menegaskan mengusut gelondongan kayu yang terbawa banjir dan longsor saat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menyatakan akan menelusuri pihak-pihak yang melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia atau PMK Pratikno memastikan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di bencana Sumatera. Dalam pengusutan gelondongan kayu terbawa banjir, pemerintah menggunakan citra satelit. Pemerintah pun menegaskan akan membidik aktor pelanggar terkait gelondongan kayu di Sumatera. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Kementerian Kehutanan untuk memulai penyelidikan sesaat lagi. Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terus bertambah. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 orang meninggal dan tertimbun longsoran tanah di Desa Aloban Bair, Kecamatan Tapian Nauli. Ketiga korban langsung dievakuasi dan diserahkan ke keluarganya untuk dikebumikan. Tim SAR memperkirakan masih terdapat 7 orang korban yang tertimbun longsor di lokasi yang sama. Untuk itu, tim SAR gabungan masih terus dikerahkan untuk melakukan pencarian. Hingga hari ini, BPBD setempat mencatat sudah 86 orang meninggal dunia akibat bencana alam di Tapanuli Tengah. Sementara 99 orang masih dinyatakan hilang. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan menyisakan duka yang mendalam. Desa Aek Ngadol, Huta Godang, Garoga merupakan 3 desa yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah dan Sibolga yang terdampak parah banjir bandang. Jembatan Batang Pohon hingga kini masih digunakan sebagai jembatan darurat warga. Warga dari Tapanuli Tengah maupun Tapanuli Selatan yang sebelumnya terisolasi sudah bisa menyeberangi setelah sebelumnya banjir bandang memutus jalan lintas Padang Sidimpuan Sibolga. Di wilayah ini kerusakan akibat bencana begitu nyata. Rumah-rumah warga rata dengan lumpur dan gelondongan batang kayu. Sementara puluhan korban meninggal dunia akibat bencana.
Untuk memperbarui informasi terkini mengenai bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, sudah ada rekan Nofri Afandi di Tapanuli Selatan dan Syaren Situmorang yang berada di Tapanuli Tengah. Kita ke Nofri Afandi terlebih dahulu. Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Hingga sore tadi tentunya tim gabungan terus berupaya untuk mencari korban meninggal dunia yang diduga berada di sejumlah titik yang tertimbun material banjir bandang berupa lumpur, tanah, dan juga gelondongan batang kayu. Tadi juga tim anjing pelacak dari Detesmen K9 masih terus bekerja mencari titik di mana diduga ada korban yang tertimbun. Kemudian ditandai dan akan dieksekusi oleh alat berat untuk mengeruk tanah maupun gelondongan batang kayu yang diduga ini menjadi penyebab lambannya pengerjaan ataupun pencarian korban, mengingat ini medannya sangat sulit sekali, banyak sekali material kayu yang menutupi areal yang terdampak. Dan kami memperbarui informasi terkini mengenai jumlah data terbaru di mana tadi kembali ditemukan sebanyak 3 korban meninggal dunia di titik di tempat kami berada, yaitu di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Hingga saat ini di Tapanuli Selatan sudah sebanyak 84 orang ditemukan meninggal dunia. Kemudian untuk di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada perbatasan dengan Tapanuli Selatan ini sebanyak 86 orang meninggal dunia. Dan Kota Sibolga sebanyak 47 orang meninggal dunia. Tadi juga alat berat terus bekerja untuk membuka jalur ataupun membersihkan akses-akses yang sempat terisolir dikarenakan tertutup material banjir bandang berupa lumpur dan tanah serta batang-batang kayu yang cukup banyak. Petugas juga sudah mulai bisa masuk ke areal-areal yang terdampak seperti untuk mendistribusikan logistik, bantuan makanan kepada warga-warga yang terdampak dan tentunya kekurangan bahan makanan dan juga minuman. Tadi kami melihat juga banyak sekali warga yang sudah mulai bisa menyeberangi Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah untuk melewati jalan yang hancur. Mereka pun mengevakuasi keluarga mereka untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini esok akan ada pejabat yang datang. Tentunya kita akan menantikan siapakah pejabat yang datang, mengingat tadi tim terus berjibaku untuk membersihkan dan memperbaiki jaringan listrik yang sempat terputus. Dan kita akan menantikan seperti apa nantinya perjuangan para tim SAR gabungan yang terus mencari korban meninggal dunia, di mana tadi disampaikan oleh Kepala Desa Garoga masih ada sebanyak sekitar 16 orang lagi yang diketahui masih belum ditemukan di mana keberadaannya. Mungkin sementara itu dulu, Windy Wellingtonia, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Nofri. Sekarang pemirsa kita bergeser ke rekan Syaren Situmorang di Tapanuli Tengah. Syaren, silakan. Baik, Windy, dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Malam ini saya tepatnya berada di posko SAR gabungan yang ada di Kota Pandan, Tapanuli Tengah. Kami perbarui informasi pada malam hari ini bahwa siang tadi tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tewas, tepatnya di kilometer 13 Kalangan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan ketiga korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dikebumikan. Kami juga memperbarui informasi kalau untuk malam hari ini data yang kami peroleh dari BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah malam hari ini kami tadi mendapat data dari BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah sudah mencapai 88 orang tewas. Kemudian dinyatakan untuk korban hilang juga dinyatakan justru bertambah, dan malam hari ini BPBD Tapanuli Tengah menyatakan data dari mereka yang kita terima sudah naik menjadi 106 jiwa yang dinyatakan hilang. Itu artinya tim SAR gabungan akan terus mengerahkan kekuatan penuh bagaimana kemudian para korban yang dinyatakan hilang ini akan kembali dilanjutkan untuk esok hari. Windy, kami juga menyampaikan dari Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa malam hari ini juga hujan sedang turun. Ini kita harapkan memang hujan ini tidak lebat dan tidak berkepanjangan sehingga tidak nanti menyulitkan untuk tim SAR melakukan
pencarian terhadap korban-korban lainnya. Windy. Baik, terima kasih Syaren Situborang dan juga sebelumnya Nofri Afandi mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral di media sosial, seorang personel Bayangkari menyusui bayi berusia 1 bulan, anak pengungsi korban bencana alam di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bayi mungil tersebut menangis karena ditinggal sang ibu ke lokasi evakuasi bencana. Tengku Nova Mulyana tak mampu menahan kesedihannya saat melihat seorang bayi berusia 1 bulan menangis di pangkuan sang nenek di posko pengungsian desa Sipirok, Tapanuli Selatan. Naluri keibuan mendorong dirinya langsung menawarkan bantuan. Ia lalu menyusui bayi tersebut agar kondisi sang bayi kembali tenang dan terjaga. Sambil menahan air mata, Tengku bercerita menyusui dan merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang hingga ibunya datang. Dan saat ini pemirsa, kita sudah tersambung dengan Ibu Bayangkari Tengku Nova Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mbak Windy. Ya, Ibu Yana, video ibu dan bayi pengungsi viral di media sosial ini mungkin menggerakkan setiap hati manusia yang melihatnya. Bisa diceritakan bagaimana bisa akhirnya tergerak memberikan ASI untuk bayi di pengungsian desa Sipirok, Tapanuli Selatan saat itu, Bu? Ya, baik Mbak. Pada hari Jumat, tanggal 27 November 2025, kami dari Bayangkari Cabang Tapanuli Selatan yang diarahkan oleh Ibu Ketua Bayangkari Cabang Tapanuli Selatan, Ibu Kikion Edi, untuk melaksanakan kegiatan Bayangkari Peduli untuk membagikan sembako dan bantuan dari Ibu Ketua Daerah Bayangkari Sumatera Utara, Ibu Mona Wisnu. Jadi pada saat kami tiba di lokasi tersebut di posko Sinyarnyar, korban dari evakuasi juga tiba. Jadi di situ saya melihat ada seorang nenek yang sedang menggendong bayi mungil. Di situ bayi sedang menangis. Saya bertanya, "Nek, ini ibunya mana?" Ibunya masih di tempat evakuasi. "Susu formulanya ada, Nek?" "Tidak." Naluri saya sebagai seorang ibu, saya langsung bertanya, "Nek, boleh nggak saya memberikan ASI saya kepada bayi ini?" Si nenek langsung jawab, "Boleh Inang, silahkan. Saya minta tolong Inang ya." Saya langsung ke Dokes untuk minta izin apakah boleh gitu, Mbak. Jadi alhamdulillah diizinin, saya langsung lari ke musola. Di musola saya memberikan ASI kepada bayi tersebut sampai bayi itu tertidur pulas. Ya. Bu Yana, ini Setelah luar, bayi itu tertidur ya. pulas, ya. Setelah itu, Bu Yana? Setelah bayi tertidur pulas, saya kembalikan lagi ke si nenek. Begitu, Mbak. Ya, Bu Yana, ini luar biasa sekali kita ketahui, kita tidak bisa membayangkan. Mungkin situasinya panik, genting, dan juga hiruk pikuk di posko pengungsian. Bu Yana terus mengedepankan hati nurani ibu dan juga keselamatan dari bayi tersebut. Apa yang sesungguhnya terbesit untuk lantas tergerak untuk melakukan hal tersebut, Bu Yana? Naluri saya seorang ibu ya, Bu ya. Saya melihat seorang bayi menangis gitu, ibunya nggak tahu di mana ya, Bu ya. Dia tergerak saja gitu, Bu. Spontan. Saya juga mengingat anak saya di rumah. Iya. Langsung aja gitu, Bu, "Nek, boleh nggak saya ASI gitu? Saya kasih susu saya gitu, Mbak." Bu Yana, mungkin apa yang benar-benar Bu Yana ingat yang membekas di hati Bu Yana saat menggendong bayi mungil yang ketika itu meronta dan mungkin nangis saat itu di posko? Saya berpikir bagaimana nasib bayi ini gitu, Bu, Mbak. Dia sedang menangis, kehausan, ibunya nggak tahu di mana. Jadi saya berpikir pokoknya anak ini gimana bisa minum susu,
gimana bisa selamat gitu Mbak. Saya takut dehidrasi kan Mbak. Baik, terima kasih Bu Tengku Nova Mulyana atas waktunya bersama kami. Tentunya kami apresiasi segala bentuk bantuan yang Ibu dan rekan-rekan Ibu lakukan untuk keluarga dan juga korban bencana di sana. Selamat malam, Bu Yana. Selamat malam Mbak Windy, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Banjir bandang yang menerjang Aceh Utara sepekan lalu mengakibatkan kehancuran permukiman hingga kendaraan warga. Truk dan mobil yang ada di lokasi tertimbun material. Seperti inilah pemirsa pemandangan puluhan kendaraan milik warga yang tertimbun material dan rusak parah di Aceh Utara. Saat kejadian 8 hari lalu, kendaraan warga tak dapat melintas karena akses lumpuh dan terjebak arus deras banjir. Warga terpaksa meninggalkan kendaraan di lokasi untuk menyelamatkan diri. Kini mobil maupun truk milik warga sekitar belum dapat dipindahkan karena sudah bercampur dengan material sisa longsoran. Lantas bagaimana penanganan bencana di Aceh? Kita sudah terhubung dengan rekan Ilham Zulfikar di Kabupaten Aceh Timur dan Saiful yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Kita ke Ilham Zulfikar terlebih dahulu. Ilham. Ya, Windy. Terima kasih Windy. Dapat saya laporkan perkembangan situasi penanganan banjir di Kabupaten Aceh Timur. Ya, di hari ke-8 ini, tim gabungan yang dipimpin oleh Bupati Aceh Timur berhasil menerobos satu kecamatan yang terisolir, yaitu di Kecamatan Penarun, tepatnya di Dusun Karangkuda, Desa Buning. Aksi terobos kecamatan itu sangat penting dilakukan karena ribuan warga di kecamatan tersebut sudah 7 hari tidak makan atau menerima logistik dari pemerintah. Ya, perjalanan menuju kecamatan tersebut sangatlah sulit dan patuh. Rintangannya sangat ekstrim sehingga membuat tim terpaksa mengulur waktu beberapa hari dan pada akhirnya menempuh dengan menjalan kaki sepanjang 7 km untuk menerobos longsor-longsor, titik-titik longsor yang ada di Kecamatan Penarun tersebut. Baik, ya, Ilham. Beruntungnya, ya, ini. Baik, Ilham. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda ke rekan Saiful untuk mengabarkan bagaimana perkembangan di Kabupaten Aceh Utara. Saiful. Ya, baik pemirsa di rumah. Dapat kami laporkan di sini bahwa pada hari ini sudah memasuki hari ke-8 ya untuk bencana banjir dan banyak yang belum bisa diterobos seperti di kawasan Langkahan dan Sawang karena akibat tebalnya lumpur yang terjadi pada saat ini. Dan dapat kami laporkan juga bahwa hari ini sudah ditemukan sejumlah 121 orang yang telah meninggal dunia dan masih ada yang dicari 118 orang lagi. Pada hari ini juga sangat mengejutkan sekali yang bahwa Bupati Aceh Utara sendiri ini sudah angkat tangan untuk kasus seperti ini karena tidak mampu melaksanakan evakuasi sebegini besar tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Dan tadi mereka sudah menyatakan bahwa Bupati Aceh Utara telah melaporkan hal ini kepada Presiden. Tanpa bantuan dari Presiden ini tidak akan bisa dilakukan karena luasnya daerah dan persoalan banjir kali ini melebihi daripada korban tsunami sebelumnya, demikian. Baik, terima kasih Saiful dan sebelumnya Ilham mengabarkan dari masing-masing titik untuk mengabarkan perkembangan di wilayah Aceh.
Pemirsa, kabar utama masih akan kembali selepas jeda sesaat lagi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan perkembangan penanggulangan bencana Sumatera. Teddy mengatakan jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah tersambung. Saat ini pemerintah pun melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait bencana ini. Berikut pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Saya izin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, update sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Oke, terima kasih. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Utama. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar hari ini bersama rekan saya, Haidar Fasal. Saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome.